Bab 1. Gagal sekolah. Hidup memang tidak indah seperti yang dibayangkan, tapi bisa lebih indah dari yang diinginkan. Semua tergantung dari cara kita bersyukur dalam menjalaninya. Pada dasarnya, semua orang itu pintar. Jadi wajar saja mereka akan berhasil dengan apa yang diinginkannya, tergantung bagaimana mereka mendapatkannya. Manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk Tuhan lainnya, karena manusia diberi kelebihan akal dan nafsu. Makanya manusia bisa lebih sempurna dari malaikat dan bisa lebih hina dari seekor binatang yang paling menjijikan. Hal itulah yang dipegang teguh oleh Tian. Seorang manusia biasa yang bisa sukses dengan keyakinannya, tanpa harus iri dengan orang lain yang mendapatkan pendidikan di sekolah atau universitas terbaik sekalipun. Tian terlahir dari keluarga yang sederhana yang dianugerahi dengan orang tua terbaik bagi dirinya. Tian mempunyai 2 orang sahabat, Alfie dan Imron, yang terlahir dari keluarga berada dan selalu ada di setiap situasi apapun bagi Tian. Mereka bersahabat sejak SD hingga sekarang, dan pagi itu Tian tidak masuk sekolah di hari pertamanya mengecam pendidikan SMA karena ayahnya tidak lagi bekerja dan Tian pun harus berhenti sekolah. Tian, panggil ibunya seraya tersenyum dan memasuki kamar Tian. Iya, Bu. Jawab Tian sembari sibuk menyiapkan dirinya untuk berangkat sekolah tanpa melirik ibunya sedikit pun. Hari ini jangan ke sekolah dulu ya, Tian. Ucap ibu dengan nada sendu. Ayah mau bicara denganmu, Nak. Lanjut ibu. Ayah mau bicara tentang apa? Tanya Tian dengan sopan. Tian merasa nada bicara ibunya tidak enak. Bapak sudah berhenti bekerja, Nak. Ucap bapak memasuki kamar Tian. Jadi kamu terpaksa berhenti sekolah karena ayah tidak punya biaya lagi, Nak? Lanjut ayahnya sembari memeluk erat Tian. Tian hanya bisa diam dan tersenyum pada ibunya dalam pelukan ayahnya. Tian tidak dapat berkata apapun. Dia hanya bisa menerawang semua isi kamarnya dan berhenti menatap di atas meja belajarnya. Ada berupa tumpukan buku, tas dan dasi yang akan dikenakannya ke sekolah pagi ini. Semua itu akan jadi kenangan bahwa dia pernah mengecam pendidikan di masa mudanya. Tian menatap foto di atas mejanya, foto dia dan kedua sahabat yang sangat berharga baginya. Semoga persahabatan mereka tidak berhenti hari itu juga. Pagi itu berlalu begitu cepat. Tian lagi disibukkan dengan berkemas semua barang kesayangannya untuk dibawa ke rumah yang baru. Mereka harus pindah ke rumah yang lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Rumah yang didapatkan memang cukup kecil dan jauh dari kota, harganya pun terjangkau. Lebih baik punya rumah kecil daripada menyewa rumah besar. Setelah pindah ke rumah baru, Tian pun mulai disibukkan dengan kamar barunya dan menata semua barangnya dengan baik di kamar kecil itu. Semua disusun dengan rapi agar ia nyaman di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, dia pun merebahkan badan ke atas ranjangnya sembari beristirahat. Baru 5 menit beristirahat, dia langsung menggapai selulernya untuk mengirimkan alamatnya pada kedua sahabatnya. Tian langsung menulis pesan di handphonenya untuk Alfie dan Imron sekaligus. Assalamualaikum Imron. Alfie, maaf baru kasih kabar karena sibuk pindahan dari kemarin. Pesan Tian untuk kedua sahabatnya. Rumahku di ujung kota dekat sungai pas di bawah pohon besar. Tempatnya sangat nyaman dan menenangkan. Kalau ada waktu jangan lupa mampir ke rumah ya. Aku rindu kalian. Lanjut Tian dalam pesannya. Tian pun kembali beristirahat dengan pulas untuk menghadapi hari esok yang dia belum tahu harus bagaimana. Hari ini adalah hari pertama Tian di rumah barunya. Dia belum tahu mau berbuat apa dengan keterbatasan ekonomi mereka. Semua masih berada di rumah untuk berdiam diri. Belum ada yang tahu harus berbuat apa hari ini. Tian duduk di bawah pohon depan rumahnya menikmati suasana hening saat itu. Aliran sungai yang begitu menenangkan, ditambah kicauan burung yang sedang bermain di atas pohon, membuat Tian semakin nyaman dalam lamunannya. Hari ini aku harus apa? Sementara aku cuma tamatan SMP, aku bisa apa? Batin Tian dalam hatinya. Tian, ikut ayah yuk. Teriak ayahnya membuyarkan lamunan Tian. Mau kemana ayah? Tanya Tian. Udah, ikut aja. Ibu mau ke pasar belanja. Jadi gak ada orang di rumah. Tian ikut ayah saja.
ajak ayahnya sembari keluar dari rumah langsung menghampiri Tian di bawah pohon depan rumahnya. Tian dan ayahnya pun segera berlalu dari kediaman mereka menelusuri jalanan sembari bertegur sapa dengan tetangga baru mereka. Tian hanya bisa mengikuti langkah kaki ayahnya. Dia tidak tahu akan dibawa kemana oleh ayahnya siang itu. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam sambil cuci mata melihat lingkungan baru mereka. Tian melihat situasi lingkungan mereka dengan antusias sambil melangkah mengikuti ayahnya. Rasanya di sudut kota ini tidak begitu buruk, bahkan lebih tenang dan nyaman. Tutur Tian pada ayahnya sambil terus berjalan. Itu belum seberapa, jawab ayahnya. Kita akan ke tempat yang lebih bagus dari ini. Tambah ayahnya sembari berjalan. Apa ayah yakin kita pindah ke sudut kota ini? Kan ayah masih bisa cari kerjaan di kota. Walaupun sulit, tapi pasti ada peluang kan? Ucap Tian. Ayahnya hanya terdiam sembari tersenyum pada Tian. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke tujuan. Tian hanya bisa terdiam dan melanjutkan langkahnya. Sedikit pun dia tidak dapat jawaban dari ayahnya. Setelah 1 kilo perjalanan, mereka pun sampai di tempat tujuan. Tian tampak takjub disuguhi pemandangan indah di depan matanya. Ada danau terbentang luas, persawahan, dan perkebunan. Di sebelahnya tampak gagah dan indah air terjun yang mengaliri danau dan pertanian di sekitarnya. Kicauan burung terdengar di mana-mana, baik di antara pepohonan dan juga yang berterbangan di langit. Semua sangat menakjubkan. Tian tidak dapat berkata apapun. Dia hanya bisa menikmati pemandangan yang sedang disuguhkan padanya. Terlintas di benaknya akan membuat rumah di pinggir air terjun itu untuk hari tua orang tuanya. Di sini sangat tenang, nyaman, dan sangat mempengaruhi hati dan pikiran untuk selalu positif. Ini sangat menjanjikan masa depan dan masa tua nanti, batin Tian dalam hatinya. Tian, ngapain berdiri di sana? Teriak ayahnya membuyarkan lamunannya. Sini duduk santai di batu besar ini. Lanjut ayahnya. Tian pun langsung menuju batu besar tempat ayahnya duduk dan langsung duduk di sebelah ayahnya. Ayah, kenapa bawa Tian ke sini? Tempat ini sangat bagus di sudut kota ini. Ucap Tian penasaran. Tempat ini bagaikan surga di sudut kota ini. Di sini tersimpan segudang harapan bagi yang mampu mewujudkannya. Jawab ayahnya. Benar kata ayah. Ini adalah salju harapan. Tian harap kita dapat jawaban dan harapan di sini dari semua yang kita hadapi sekarang. Sahut Tian. Benar. Jawabannya sudah kita dapatkan. Kita tinggal menjalankan saja. Jawab ayahnya. Kita akan mengelola tanah sepetak ini untuk keperluan kita hari ini dan esok. Jelas ayahnya. Maksud ayah? Tanya Tian penasaran. Tanah ini adalah punya nenekmu yang diwariskan ke ayah dan sekarang kita harus mengelola tanah ini dengan... Karena cuma ini yang kita punya. Jawab ayahnya. Tian hanya bisa mengangguk dan mendengarkan penjelasan ayahnya. Ayah dibesarkan di tempat ini. Sejak kecil ayah suka dating ke sini hanya musim panen saja. Kakek dan nenekmu yang merawat tanah ini dengan baik. Jelas ayahnya. Karena ayah masuk SMA, terpaksa tanah ini dijual untuk biaya ayah sekolah dan kami pun pindah ke rumah kita yang sekarang ini. Tutur ayahnya. Kenapa tahan ini jadi punya kita lagi sementara tanah ini sudah dijual untuk biaya ayah sekolah? Tanya Tian. Setelah ayah masuk kuliah, tanah ini dibeli lagi oleh nenekmu. Karena ayah kuliah pakai beasiswa. Ayah pun kuliah sambil bekerja untuk biaya hidup. Jadi nenekmu tidak memiliki pengeluaran yang besar saat itu. Jawab ayahnya. Sejak saat itu, tanah ini dikelola oleh orang lain. Kita dapat biaya sewanya per bulan. Kebetulan saat itu nenek dan kakek ikut ayah ke kota setelah ayah menikahi ibumu. Jelas ayahnya. Semenjak kakek dan nenek meninggal, tanah ini tidak lagi dikelola dan ayah memutuskan untuk tetap menjaga dan merawat tanah ini nantinya. Inilah saatnya ayah akan mengelolanya untuk kita dan untuk masa depanmu. Tutur ayahnya sembari merangkul Tian yang antusias mendengarkan cerita ayahnya. Tian akan berusaha sebaik mungkin untuk ayah dan ibu.
karena aku ingin sukses dan membanggakan orang tuaku. Jelas, Tian. Semoga cita-citamu itu bisa dikabulkan, nak. Teruslah berusaha, jangan lupa berdoa, dan tetaplah menjadi yang terbaik dimanapun. Karena mutiara itu akan tetap bersinar walau di dasar lautan sekalipun. Jawab ayahnya sembari memeluk anaknya. Mereka pun berlalu dari tempat harapan itu menuju rumah. Sepanjang perjalanan, mereka hanya tersenyum satu sama lain, seakan mereka mempunyai planning yang sama untuk esok hari. Sesekali mereka bercanda sambil berlari dan bertegur sapa dengan tetangga di sekitar rumah mereka.